Maka banyak orang-orang itu yang sifat-sifat Qarun ada pada dirinya. Qarun itu ketika diingatkan oleh orang-orang Bani Israel kala itu, bahwa ini adalah pemberian yang Allah berikan pada dirinya, dia tidak mengakui itu. Ya. Dia mengatakan ini merupakan ilmu dariku. Ya. Ini kemampuan dariku. Ini semua atas usahaku. Kalimatnya begitu. Ya, kesombongan itu yang menghancurkan dia. Ya, kadang-kadang kesombongan itu yang membuat kita itu terhalang dari ijabah doa. Karena kadang-kadang ini kan agak sedikit berseberangan ya. Ketika dia mohon kepada Allah merasa bahwa dia itu lemah banget ya, mohonnya sampai mohon, tapi lepas dari mohon itu tiba-tiba keluar jadi sombong ya, dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi nggak matching. Jadi harusnya seirama, selaras, sejalan ya. Jadi kalau dia mohon, di saat dia mohon itu dia merasa bahwa dirinya lemah, bawa itu dalam kesehariannya. Makanya kalimatnya subhanaka, subhanaka, subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Engkau yang maha suci, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha segalanya. Hamba bisa saat ini semua pemberian darimu. Hamba bisa seperti ini. Itu satu sisi. Satu sisinya yang lain, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Artinya dalam kondisi sesulit apapun jangan celah Allah. Tetap sucikan Allah. Ini kadang-kadang ada orang yang ketika diuji sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala yang keluar umpatan. Ya Allah, bukannya saya sudah ngaji terus, bukannya saya sudah baca Quran terus, bukannya saya sudah sholat tahajud terus, tapi kenapa masih kau uji dengan ujian ini? Ada yang ngomong begitu, padahal ini nggak cocok gitu. Ya. Maksudnya nggak cocok memang, maksudnya begini, bukan orang yang sudah beribadah terus-terusan itu nggak akan Allah uji, nggak begitu. Jadi kalau dia bilang saya udah ibadah kenapa masih diuji, ya rumusnya bukan begitu gitu. Makanya Rasulullah SAW menegaskan asyaddun nasi balaan humul anbiya. Yang paling banyak akan mendapatkan ujian itu adalah para nabi. Nah, para nabi banyak mendapatkan ujian. Para nabi banyak mendapatkan musibah. Ini para nabi. Padahal kan para nabi orang yang paling banyak beribadah. Oleh karena itu nih, yang relevan garisnya itu orang banyak ibadah akan banyak ujian. Wah kalau begitu nggak usah ibadah aja daripada dapat ujian dong. Salah. Karena ujian itu tangga menuju naik tingkat kemuliaan. Bayangkan kalau sekolah nggak pakai ujian, gimana mau naik tingkat ya? Saya mau sekolah di sini tapi nggak usah pakai ujian ya. Ya udah, kalau gitu ikut-ikut aja pelajaran. Tapi jangan minta ijazah, jangan minta tanda kelulusan. Loh kok bisa? Iya memang begitulah. Kalau mau ujian, ya. Makanya para nabi kenapa paling banyak ujiannya? Karena mereka manusia yang paling tinggi tingkatannya. Sehingga tingginya tingkatan itu tidak didapatkan dengan begitu saja. Harus melalui tahapan ujian. Jadi nggak ada ketika kita ditimpa musibah langsung kita bilang, ya Allah, saya udah sering ibadah, kenapa masih kau coba dengan musibah ini? Salah. Justru begitulah dia jalannya. Kalau kita sudah sering ibadah kepada Allah, lalu Allah uji kita, memang itulah dia pintu kemuliaan buat kita untuk bisa naik tanggal menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalimatnya subhanaka, sucikan Allah. Sucikan Allah. Kondisi begini, jangan sampai lisan ini mengumpat apapun bentuknya. Mengeluh apapun bentuknya. Terima takdir itu dengan ridha. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhat. Barang siapa yang ketika diuji oleh Allah lalu dia ridha, maka Allah akan ridha kepada dia. Tapi kalau dia ngeluh, maka Allah akan murka. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Apapun nikmati saja. Ya, apalagi kalau kita kacamatanya kacamata akhirat ya. Aduh, sakit gigi contoh, sakit gigi. Senut, sakit. Aduh. Kalau difikirkan sakitnya memang agak berat ya. Tapi begitu dia punya bayangan sakit sekali sakitnya itu dihapus 100 tahun di neraka. Itu jadi senyum. 100 tahun. Nah, karena ada sahabat pernah datang kepada Nabi SAW mengadukan sakit kepalanya. Ya Rasul, kepalaku ini sakit sekali. Doakan ya Allah. Ya Rasul, doakan ya Rasul kepada Allah agar disembuhkan. Disembuhkan ini sakit kepala ini. Lalu Rasul senyum. Kalau aku doakan engkau akan sembuh.
Tapi kalau kau sabar dengan penyakit ini, penyakitmu ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Langsung sahabat ini, kalau begitu jangan doakan ya Rasul. Kalau begitu jangan doakan. Biarkan saya sakit kepala ini, kalau memang sakit kepala ini nanti balasannya surga. Masya Allah. Ya, ini kalimat subhanaka, mensucikan Allah. Apapun yang ada ketika timbangannya itu akhirat, maka insya Allah itu akan berakhir baik. Ini poin yang ketiga ya. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh ya Allah, aku ini termasuk orang yang zalim. Artinya mengakui kesalahan. Maknanya kalimat ini adalah kalimat taubat. Ayo kita banyak bertaubat kepada Allah. Ya, karena taubat ini tameng dari segala keburukan. Dan taubat ini juga sekaligus menjadi kunci dari segala kebaikan. Ya, jadi kita bertaubat. Jangan merasa diri kita nggak pernah berbuat dosa. Kalau saya sih kayaknya nggak pernah buat dosa. Itu justru udah berdosa tuh di situ. Saya sih alhamdulillah ya kayaknya 3 tahun ini nggak pernah dosa. Nah itu di situ saat itu dia sedang berdosa. Kenapa? Sombong itu. Ya, kita harus sadari betul bahwa kita ini makhluk yang lemah. Bukan hitungan hari mungkin. Ya, hitungan menit ada dosa yang kita kerjakan entah dengan mata kita, entah dengan lisan kita. Dan ternyata dari kisah ini memberikan gambaran itu secara tidak langsung menjadi penghalang mustajabahnya doa. Makanya kan dalam satu hadis yang menceritakan ada seorang musafir jalan di gurun. Ya dalam kondisi asa akbar, kehausan, compang-camping, lusuh. Itu kalau teori doa itu udah mustajabah banget itu. Kondisi begitu itu lagi safar, lagi sulit. Ya, itu mustajabah. Dia doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia doa. Tapi Rasul katakan, fa'ana yustajabulah. Gimana dia mau dikabulkan? Kenapa? Malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Bajunya haram, ya, makanannya haram, ya, dikasih makan dengan yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Padahal kondisinya udah sangat cocok untuk mustajabah doa. Tapi karena itu tadi, ya, kalau mau dilebarkan lagi gimana mau dikabulkan doa sementara dia masih menikmati maksiat? Gimana dia mau dikabulkan doa sementara dia tidak pernah bertaubat dari kesalahannya? Makanya ini tokcer sekali Nabi Yunus kala itu. Langsung ditutup dengan inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku selama ini jadi hambamu yang zalim. Sekelas Nabi aja bertaubat, apalagi kita. Maka mudah-mudahan kalau kita mengoreksi ketauhidan kita dengan kalimat la ilaha illa anta, lalu kita sucikan Allah dalam kondisi apapun, kita besarkan Allah subhanaka, lalu kita akui kesalahan kita dan bertaubat atas kesalahan kita, inni kuntu minadh dhalimin, maka mudah-mudahanlah apa yang kita harapkan selama ini belum terkabul, Allah mudahkan. Hajat yang belum tercapai, Allah sampaikan. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita minta itu bukan hanya sekedar mendatangkan keburukan, tapi insya Allah mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kebaikan, bahkan kalau bisa bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh umat manusia. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita bersama. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.